Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman serta penatua dan diakan bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta, dan kita melihat bagaimana karya gereja di dunia ini, terutama pada masa-masa seperti ini. Bagaimana kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus terus dipanggil untuk berkarya bersama demi kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Maka sesungguhnya itu semua adalah karena hikmat dan kekuatan dari Allah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Nyonya Jane Latumahina. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat, mari kita persiapkan hati kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dari Hosea pasal 6 ayat 3a. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran, pengharapan, pementingkan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami,
kami mengaku kepadamu. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Demikianlah pengakuan jemaat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Hosea pasal 14 ayat kelima yang menyatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 yang menyatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita mohon doa bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Pada saat ini di hari Minggu, hari perhentian, hari kekudusan-Mu ya Bapa, kami anak-anak-Mu menghampiri hadirat-Mu menaikkan syukur karena Tuhan masih hadir dalam hidup kami. Bapa datang dalam kehidupan kami dengan taburan firman-Mu. Hamba mohon kiranya setiap kami yang hadir saat ini, Tuhan penuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya bagi kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami rindu untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini, Minggu, bahwa kita harus berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan. Pertanyaannya ketika kita mendengar tema ini adalah, mengapa bangsa Israel harus berbalik lagi mengenal Tuhan? Apakah selama ini mereka tidak mengenal Tuhan? Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberkati mereka. Yang pastinya Alkitab menulis, kitab Hosea pun menulis, mereka mengenal Tuhan. Tuhan yang berkarya di dalam perjalanan sejarah mereka. Ketika mereka dibebaskan dari bangsa Mesir,
ketika mereka berada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tetapi pengenalan mereka terhadap Tuhan adalah bersifat pura-pura. Pengenalan mereka kepada Tuhan bersifat sandiwara saja. Seperti ada syair lagu yang sering kita dengar, bahwa memang lidah tidak bertulang, tidak terbatas kata-kata, lain di mulut, lain di hati. Itu syair dari penyanyi Bruri pernah menyanyikan lagu ini. Apa yang mereka ucapkan itu tidak sepenuhnya sama dengan hati mereka. Pada saat ini, dari hari Minggu ini kita membaca dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai dengan ketiga, di mana di situ mendahuluinya ada pasal 5 yang mengatakan bahwa pertobatan bangsa Israel adalah pura-pura di hadapan Tuhan. Apa yang menyebabkan firman mengatakan Hosea menulis bahwa mereka pura-pura? Kita melihat lagi kejelasan ini dari Hosea 4 ayat 1 menuliskan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, konsep berbalik sepenuhnya mengenal Tuhan apabila bangsa Israel itu memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Apabila bangsa Israel memiliki kasih, apabila mereka memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan yang selama ini menolong, Tuhan yang selama ini menyertai, dan Tuhan yang selama ini hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Apa arti dalam dari kata ketika mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh mereka harus setia? Pengertian kata setia yang dimaksudkan Hosea artinya Israel harus membuat komitmen. Bangsa Israel harus membuat keputusan. Dan keputusan itu bukan keputusan sesaat, tapi suatu keputusan yang konsisten. Suatu keputusan yang terus-menerus, yang harus mereka pegang setia kepada Tuhan. Punya komitmen, punya keputusan, tetapi bukan keputusan sesaat, tetapi keputusan yang terus-menerus konsisten, harus terus setia. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh situasi. Dalam arti bahwa ketika ada susah, senang, sakit, sehat, tergoda dengan melihat Allah-Allah daripada bangsa lain, iman kepada Allah itu harus di atas situasi, iman yang menguasai situasi, yang mereka harus membuat keputusan, dan mereka harus terus-menerus berada dalam keputusan setia kepada Tuhan. Itu arti setia. Yang kedua, bahwa mereka harus memiliki kasih. Kasih yang tulus, yang jujur, yang keluar dari hati, karena Tuhan melihat hati. Dan yang ketiga, pengenalan yang sungguh. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi bukan sekedar janji-janji saja di bibir kepada Allah yang mereka sembah, tetapi tidak tulus, atau mereka berpikir ketika mereka memberikan korban itu berarti bahwa sudah selesai. Oh tidak, yang Tuhan inginkan adalah apa yang mereka katakan harus mereka lakukan dalam hidup nyata mereka setia kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, janji kesetiaan ini sangat penting dalam kehidupan Tuhan dan bangsa Israel.
Sebab hubungan Tuhan dan Israel adalah hubungan perjanjian. Israel adalah umat perjanjian. Jadi Tuhan memilih mereka sebagai umat perjanjian bukan karena Israel itu bangsa yang hebat. Tetapi Tuhan memilih Israel sebagai umat perjanjian karena kasih setia Tuhan bagi mereka. Tetapi nyatanya di dalam kehidupan mereka tidak setia. Siapa yang tidak setia? Hosea menuliskan pemimpin-pemimpinnya tidak setia. Imam mereka tidak setia. Dan juga rakyat juga tidak setia. Mereka semua tidak setia. Mereka banyak melakukan kejahatan. Mereka banyak melakukan ketidakadilan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka kehilangan kasih dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita yang kita bicarakan saat ini, Tuhan inginkan pentingnya Israel harus berbalik kepada Tuhan dengan sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita perhatikan bacaan kita dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan ketiga, maka kita akan melihat 3 kali bacaan kita ini mengulang kalimat mereka harus kembali kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam bacaan kita, Hosea 6 ayat 1 sampai 3, kita akan berbalik kepada Tuhan. Marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Tuhan yang mengasihi dan memberkati bangsa Israel adalah Tuhan yang berlaku tegas, Tuhan yang berlaku keras, Tuhan yang tidak mau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Sehingga hal-hal ini kita lihat juga disimbolkan dalam nama-nama anak Hosea. Ada 3 anak yang disimbolkan bahwa Tuhan ingin menghukum keluarga Jehu. Tuhan tidak menyayangi dan mengampuni seluruh umat Israel. Bahkan perjanjian Tuhan dengan Israel batal karena dibatalkan secara sepihak oleh bangsa Israel. Ketika ini terjadi berarti kuasa Tuhan telah pergi dari bangsa Israel dan pasti berdampak. Kalau kuasa Tuhan tidak hadir dalam kehidupan bangsa Israel, maka mereka akan mengalami berbagai kesengsaraan. Mereka akan mengalami berbagai penderitaan. Bacaan kita tadi menuliskan ada tindakan seakan-akan diterkam, ada tindakan memukul, dan tidak ada damai sejahtera kalau Tuhan pergi dari kehidupan bangsa Israel. Perginya Tuhan dari bangsa Israel sebenarnya merupakan ruang, merupakan kesempatan, waktu yang diberikan untuk mereka bertobat, untuk mereka harus menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesal, mereka harus mengaku dosa, mereka kembali mencari dan mengenal Tuhan dengan benar dan tidak pura-pura. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang menghukum bangsa Israel karena kesalahan mereka adalah Tuhan juga yang penuh kasih. Tuhan yang menyayangi apabila Israel sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadanya. Seperti yang dituliskan dalam bacaan firman kita saat ini, bahwa ketika mereka berbalik mengenal Tuhan dengan benar, maka pemulihan akan terjadi. Pemulihan seperti apa?
Hosea 6 menuliskan bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka, disembuhkan mereka. Tuhan akan membalut mereka. Luka-luka mereka akan dibalut Tuhan. Hosea 6 ayat 1-3 menuliskan hal ini. Tuhan akan menghidupkan mereka, memberikan harapan masa depan bagi mereka. Tuhan akan membangkitkan mereka. Mereka akan hidup di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan datang seperti fajar dan hujan dalam hidup mereka. Luar biasa janji pemulihan apabila mereka benar-benar berbalik kepada Tuhan. Dipulihkan Tuhan 100%. Itu artinya berbalik dan bertobat kepada Tuhan juga harus 100%. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan hubungan kita saat ini? Pastinya ada perbedaan waktu, ada perbedaan konteks di mana Israel dan hidup saudara dan saya saat ini. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang tidak pernah berubah adalah iman, tindakan nyata kita kepada Tuhan. Hubungan perjanjian kita dengan Tuhan. Karena saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus di atas kayu salib. Kita sudah dipulihkan. Dosa-dosa kita sudah dihapus Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bahkan kuasa maut saja Tuhan sanggup mengalahkan. Tuhan sanggup mematahkan kuasa maut, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Itu adalah bukti janji kasih setia Tuhan Yesus yang nyata dalam kehidupan kita saat ini, kehidupan bergereja. Persoalannya adalah apakah Tuhan Yesus juga istimewa bagi saudara dan saya? Yang dapat menjawab pertanyaan ini adalah diri kita masing-masing. Saudara dan saya seperti Israel yang sering berjanji kepada Tuhan, kita pun saat ini di hari Minggu ini diingatkan lagi akan janji-janji iman yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Janji pada waktu peneguhan sidi, janji pada waktu pemberkatan nikah, janji pada waktu memberikan anak-anak kita dibaptis, janji setia kita sebagai seorang diaken, sebagai seorang penatua, pendeta, semua pelayan. Bahkan di dalam ibadah minggu ini juga ada ikrar janji pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, kita juga berjanji kepada Tuhan. Janji untuk selalu setia mengasihi Tuhan di dalam keadaan apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah sebatas janji saja? Atau benar-benar janji kepada Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita, mulai dari pribadi kita, keluarga kita, gereja, bangsa dan negara? Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 di saat ini, firman Tuhan mengajak lagi untuk melihat kehidupan kita saat ini. Apakah situasi itu dapat menggoncangkan iman percaya kita? Seperti bangsa Israel, mereka goyah di tengah situasi. Atau iman percaya kita menguasai situasi sehingga kita tetap hidup dalam janji Tuhan dan dipulihkan oleh kuasa Tuhan? Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tetap setia, pegang komitmen kita.
kita tetap terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini juga, hari ini juga, saudara dan saya diingatkan untuk hal yang sama. Apakah hubungan iman kita dengan Tuhan Yesus dan dalam kenyataan sesehari kita benar-benar iman yang tulus atau iman yang sandiwara? Kita masih keras hati, iri, sombong, dengki. Kita kelihatannya saleh di dalam gedung gereja, tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja, tindakan kita sudah berubah, berbeda. Tuhan tidak suka apabila kita bersifat tersebut, sebab Tuhan inginkan benar-benar pemulihan dan benar-benar kita mengenal Dia dengan benar dan baik. Saat ini kita harus bertobat apabila kita masih belum berada di dalam janji-janji yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup kita. Mintalah Roh Kudus agar kita menghancurkan segala kesombongan kita, kekerasan hati kita. Mintalah lawatan Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukannya bagi saudara dan saya di dalam situasi apapun. Di dalam pandemi COVID-19 ini tuh, apabila banyak orang mengatakan bahwa keadaan ekonomi susah, tapi ada janji Tuhan bagi saudara dan saya bahwa kita punya Tuhan yang kaya, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Kuasa maut saja dapat Dia kalahkan, Dia hancurkan. Apalagi situasi-situasi yang sulit, di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus kita percaya, kita pasti dimampukan Tuhan untuk dapat melewati suasana pergumulan saat ini yang banyak mungkin di antara kita yang mengalami kesulitan. Asal saja kita sungguh-sungguh setia, kita mau bertobat, kita mau melakukan pembaharuan diri, dan kita harus melakukan terus-menerus di dalam kuasa Roh Kudus agar kita dapat mengenal Tuhan, firman-Nya, kehendak-Nya secara sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengenal Tuhan membuat kita dapat melakukan hal yang adil. Mulai dari diri kita, keluarga kita, dari hal yang kecil, lingkungan yang kecil, sampai dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa. Mengenal Tuhan akan membuat kita hidup jujur. Mengenal Tuhan akan membuat kita hidup dalam kebenaran dengan sepenuh hati, didorong oleh kasih yang tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Kenyamanan, damai sejahtera, keluarga, gereja, bangsa, negara, pelayanan sangat ditentukan oleh pemimpin-pemimpinnya. Dan saudara dan saya juga adalah pemimpin. Kita juga pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga. Dan mungkin di antara kita Tuhan sudah percayakan pemimpin di dalam melayani Tuhan di jemaat GPB Shalom. Kita juga adalah pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik. Sebab pemimpin yang takut akan Tuhan, pasti kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang adil, yang benar, yang jujur, yang sejahtera, dan membuat orang-orang yang dipimpinnya itu hidupnya tenang, damai, sukacita. Tetapi kalau yang tidak takut akan Tuhan, ya pasti tidak ada sejahtera, tidak ada damai sejahtera, karena tidak, kuasa Tuhan telah pergi, Tuhan tidak hadir. Oleh karena itu, kita diminta sekali lagi, kita membutuhkan kerendahan hati untuk bertobat sungguh-sungguh, untuk mengenal Tuhan, sehingga ada pemulihan Tuhan
mengenal Tuhan sampai kepada kedalaman hati kita yang terdalam. Saudara-saudaraku, jemaat GPIB Shalom yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi saat ini, di tengah situasi pergumulan kita saat ini, ingatlah bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tuhan mengasihi semua umatnya, gerejanya yang benar-benar mau bertobat, benar-benar mau balik, benar-benar setia kepadanya. Kuasanya sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Yesus sanggup menyembuhkan hidup kita. Yesus sanggup membalut kita. Yesus sanggup menghidupkan kita. Kuasanya, berkatnya akan datang seperti fajar dan hujan dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat GPIB Shalom, bangsa dan negara Indonesia. Inilah saatnya saudara, kita ambil keputusan. Inilah saatnya kita mengalami kuasa Yesus dalam pandemi COVID-19, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, bahwa iman percaya kita kepadanya tidak tergoyahkan oleh situasi. Iman kita berada menguasai situasi sehingga kita tetap setia, setia dan setia. Keputusan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, dan yakinlah kita semua dipulihkan Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita datang di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali lagi kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh beribadah saat ini di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai detik ini. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami mohon ampun apabila di dalam perjalanan kehidupan kami banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Engkau mengampuni kami, Engkau membaharui kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin dekat, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Hidup kami dapat menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini, di tengah jemaat-Mu, GPIB Shalom, kami naikkan syukur Tuhan yang mana Tuhan tetap hadir dengan kasih setia dalam pelayanan bagi jemaat di sini. Kami yakin ya Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini pandemi COVID-19, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, jemaat maupun dalam seluruh pelayanan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Kami juga datang mendoakan bagi hamba Tuhan di sini, pendeta yang Tuhan percayakan dan juga seluruh pelayan-Mu dalam melayani GPIB Shalom. Tuhan memberkati mereka. Tuhan hadir dengan kuasa dan hikmat-Mu, apapun yang mereka hadapi mereka tetap setia. Dan seluruh jemaat juga tetap setia dalam mengasihi dan mengenal Engkau Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu mengenal, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa hidup kami dalam keadaan apapun tetap akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Saat ini dalam syafaat kami Tuhan, kami akan mendoakan secara khusus bagi jemaat yang dalam perawatan dan pemulihan. Kami mendoakan Ibu Laimadi, Ibu Ruswidi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Saurela, Ibu Mary Loana Pesi, Bapak Sarono, Ibu Parengkuan, Bapak Ceril Parera, Ibu Sihaya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kwe, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wowor, Bapak Hananta Boga, Bapak
Sito, Ibu Tati Mariono, mereka yang dalam pemulihan kesehatan Tuhan. Saat ini kami yakin dan percaya ketika kami menyebutkan nama-nama mereka, Tuhan Engkau menjamah mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau hadir memberkati makanan, minuman, perawatan, apapun yang dilakukan saat ini. Bahkan Tuhan, hamba mohon Engkau menjamah iman percaya mereka agar tetap mereka merasakan sukacita dan damai sejahtera, mengucap syukur, dan mereka mengalami pemulihan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati semua orang yang merawat dan melayani kekasih-kekasih kami ini. Kami juga mendoakan pokok-pokok doa keluarga untuk keluarga Grace Yono Santoso, keluarga Sayang Bati, keluarga Raja Gugup, keluarga Samuel Herman, keluarga Yonatan Siswo Hadi, keluarga Edison Selong, apapun keluarga ini yang mereka rindukan, yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, apa yang mereka pergumulkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah mereka ya Bapa, dengan seluruh kehidupan keluarga masing-masing kami serahkan di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur di mana saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, Bapak Karisma Suparwanto, Ibu Olvanie Kariko, Bapak Robinson Sitompul, Bapak Yongki Sihaya, Bapak Mahendra Utama, Ibu Immanuela Kristi, Nona Victoria Mikaela, Bapak Cheryl Parera, saudara kekasih kami Dehat Sayang Hati, Sayang Bati. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berikanlah hikmat Tuhan, kuasa Tuhan bertambah-tambah dalam usia mereka yang baru, sehingga dari hari ke hari mereka semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Mereka bukan hanya bertumbuh di dalam usia, tetapi bertumbuh di dalam iman percaya. Mereka semakin dekat mengasihi dan mengenal Engkau. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun ini dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Karena kami percaya mereka sudah menerima janji berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa akan situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, pandemi COVID-19, di dalam pergumulan dan persoalan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Tuhan kiranya mau hadir di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Diberkatilah Tuhan Indonesia, diberkatilah Tuhan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Berkatilah seluruh pelayanan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan. Apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa Yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam Mazmur 50 ayat 23a yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa, ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terima serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat yang GPB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan
Pendeta Nyonya Jane Latumahina dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati ibu dan keluarga serta pelayanannya. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada setiap hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, dengan paduan secara daring online di kanal YouTube GP Jemaat Salom DKI Jakarta. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Salom DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Oh
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.